Pernah nggak kamu merasa kulit tiba-tiba kusam, padahal tiap hari sudah cuci muka? Kalau iya, hati-hati, bisa jadi itu akibat polusi yang dayam-dayam merusak kulitmu sedikit demi sedikit. Debu, asap kendaraan, dan udara kotor mungkin terlihat sepele, tapi efeknya bisa bikin wajah kehilangan cahayanya tanpa kamu sadari. Di video ini, aku bakal bongkar cara paling aman dan alami untuk mengembalikan kulit kusam akibat polusi. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan tips penting lainnya. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengembalikan kulit kusam, kita harus benar-benar memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi pada kulit kita ketika terkena polusi setiap hari. Banyak orang hanya mengira polusi membuat wajah kotor, padahal efeknya jauh lebih dalam dan lebih berbahaya daripada sekadar debu menempel di permukaan kulit. Polusi udara mengandung partikel super kecil, bahkan ada yang ukurannya lebih kecil dari pori-pori kulit manusia. Partikel ini masuk ke dalam pori-pori, menyumbatnya, dan memicu iritasi. Begitu partikel tersebut menempel, kulit bekerja lebih keras untuk melindungi diri, sehingga produksi minyak meningkat. Muncul komedo, jerawat, dan akhirnya kulit tampak kusam. Tidak hanya itu, polusi juga membawa zat berbahaya seperti radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang merusak sel-sel kulit dari dalam. Inilah yang disebut stres oksidatif. Ketika kulit mengalami stres oksidatif, proses regenerasi sel melambat, warna kulit jadi tidak merata, muncul bercak gelap, dan tekstur kulit berubah menjadi lebih kasar. Jadi, bukan cuma masalah kotor atau tidak dibersihkan, tapi benar-benar ada kerusakan yang terjadi di bawah permukaan kulit, asap kendaraan, asap rokok, limbah pabrik, hingga polusi dari AC ruangan yang kotor, semuanya bisa memengaruhi kondisi kulit. Bahkan sinar matahari memperparah efek polusi karena mempercepat kerusakan sel yang terkena radikal bebas. Bayangkan, setiap kali kamu keluar rumah tanpa perlindungan, kombinasi sinar UV dan polusi bertemu di kulitmu, membuatnya semakin kusam, kering, dan tidak bercahaya. Faktor lain yang sering dilupakan adalah bahwa polusi tidak hanya merusak, tetapi juga mengikis lapisan pelindung alami kulit. Lapisan ini disebut skin barrier. Ketika skin barrier melemah, kulit menjadi lebih sensitif, mudah merah, cepat kering, dan rentan terhadap peradangan. Itulah sebabnya, ada orang yang dulu kulitnya baik-baik saja, tapi belakangan jadi mudah beruntusan atau jerawatan setelah sering terpapar polusi. Yang lebih mengejutkan lagi, polusi juga bisa meningkatkan produksi pigmen melanin. In I love you. Kulit tampak lebih gelap, tidak merata, dan terlihat lelah meskipun kamu sudah istirahat cukup. Proses ini berlangsung perlahan, sehingga banyak orang tidak menyadari kapan tepatnya kulit mereka mulai berubah menjadi kusam. Dengan memahami semua penyebab ini, kita jadi tahu bahwa mengatasi kulit kusam akibat polusi bukan hanya soal mencuci wajah. Kita perlu membersihkan kulit dengan benar, memperkuat pelindung alami kulit, dan melindunginya dari paparan polusi setiap hari. Setelah tahu akar masalahnya, barulah langkah-langkah perawatan yang kita lakukan bisa benar-benar efektif dan memberikan hasil nyata. Setelah memahami bagaimana polusi dapat merusak kulit, langkah pertama yang paling penting untuk memulihkannya adalah membersihkan wajah secara menyeluruh. Banyak orang mengira bahwa selama mereka mencuci muka sekali sehari, kulit sudah aman. Padahal kenyataannya, polusi yang menempel di wajah tidak bisa hilang hanya dengan satu jenis pembersih saja. Ada partikel polutan yang lengket dan bercampur dengan minyak wajah, sehingga butuh proses pembersihan yang lebih teliti. Inilah sebabnya, metode double cleansing menjadi sangat penting. Metode ini terdiri dari dua tahap pembersihan. Pembersihan berbasis minyak dan pembersihan berbasis air. Tahap pertama menggunakan cleanser berbahan minyak atau micellar water untuk melarutkan makeup, sunscreen, minyak berlebih, serta partikel polusi yang menempel di permukaan kulit. Tahap ini membantu membuka jalan agar pembersih berikutnya dapat bekerja dengan lebih maksimal. Tahap kedua adalah menggunakan facial wash yang lembut. Tujuannya adalah membersihkan sisa kotoran yang tidak terangkat di tahap pertama, serta memastikan kulit benar-benar bersih sebelum masuk ke tahap perawatan. Facial wash yang ideal adalah yang tidak membuat kulit terasa ketarik. Jika kulit terasa terlalu kering setelah mencuci wajah, berarti skin barrier mulai melemah, dan ini bisa membuat kulit makin rentan terhadap polusi. Membersihkan wajah secara menyeluruh tidak hanya mengangkat kotoran, tetapi juga membantu mencegah pori-pori tersumbat. Ketika pori-pori bersih, kulit lebih mudah menyerap nutrisi dari toner,
serum, ataupun pelembab yang kamu pakai setelahnya. Slowity. Proses regenerasi kulit menjadi lebih efektif karena tidak terhalang oleh lapisan polutan atau minyak yang menumpuk. Namun yang perlu diingat, terlalu sering mencuci wajah juga tidak baik. Mencuci wajah 2 kali sehari sudah cukup untuk kebanyakan orang. Jika terlalu sering, kulit akan kehilangan minyak alami yang sebenarnya berfungsi melindungi permukaannya. Ketika perlindungan ini hilang, kulit menjadi mudah kering, iritasi, bahkan terlihat lebih kusam dari sebelumnya. Untuk yang tinggal di daerah dengan polusi tinggi, disarankan memilih pembersih yang memiliki kandungan antioksidan ringan atau bahan penenang seperti green tea, chamomile, atau centella asiatica. Kandungan tersebut membantu meredakan stres kulit akibat paparan polutan. Dengan pembersihan yang benar dan konsisten, kulit bisa kembali bernapas setelah seharian menghadapi polusi. Inilah fondasi utama sebelum masuk ke tahap perawatan lainnya. Jika langkah ini dilakukan dengan baik, proses mengembalikan kulit kusam akan menjadi jauh lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Setelah wajah dibersihkan dengan benar, langkah penting berikutnya untuk mengembalikan kulit yang kusam akibat polusi adalah eksfoliasi. Banyak orang tidak sadar bahwa salah satu penyebab kulit tampak gelap, kusam, dan tidak bercahaya adalah karena sel-sel kulit mati menumpuk di permukaan. Ketika polusi menempel di wajah setiap hari, proses penumpukan ini terjadi lebih cepat, membuat kulit terlihat tidak segar, meskipun sudah rutin mencuci muka. Eksfoliasi berfungsi untuk mengangkat lapisan sel kulit mati tersebut sehingga kulit baru yang lebih halus dan cerah dapat muncul ke permukaan. Ketika dilakukan dengan benar, eksfoliasi bisa membantu mengurangi komedo, menyamarkan noda hitam, dan membuat tekstur kulit jauh lebih lembut. Namun yang sering dilupakan adalah bahwa eksfoliasi tidak boleh dilakukan sembarangan. Terlalu sering, atau menggunakan bahan yang terlalu keras, justru bisa merusak pelindung kulit dan membuat wajah semakin sensitif terhadap polusi. Antak menjaga kulit tetap sehat, eksfoliasi sebaiknya dilakukan 1-2 kali seminggu, tergantung kondisi kulit. Dan yang menarik, kamu bisa menggunakan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di rumah. Bahan alami ini biasanya lebih lembut di kulit dan cocok untuk kamu yang ingin cara aman tanpa bahan kimia keras. Beberapa pilihan eksfoliasi alami yang bisa kamu coba adalah scrub gula dan madu gula, berfungsi sebagai butiran halus pengangkat sel kulit mati. Sementara madu memberikan kelembapan sekaligus antibakteri. Kombinasi ini cocok untuk kulit normal hingga kering. Oatmeal dan yogurt. Oatmeal mengandung saponin alami yang membantu membersihkan pori tanpa membuat kulit iritasi. Yogurt mengandung asam laktat alami yang membantu mencerahkan dan melembutkan kulit. Ini pilihan terbaik untuk kulit sensitif. Bubuk kopi dan air hangat. Kopi dapat membantu memperlancar aliran darah dan membuat kulit tampak lebih segar. Tapi ingat, gunakan bubuk kopi halus agar tidak merusak permukaan kulit. Selain itu, ada juga eksfoliasi kimia ringan berbahan alami seperti lemon atau cuka apel. Namun harus digunakan dengan hati-hati, karena bisa terlalu asam untuk sebagian orang. Yang perlu diingat, setelah eksfoliasi, kulit akan berada dalam kondisi lebih terbuka dan lebih mudah menyerap produk perawatan. Karena itu, penting untuk selalu menggunakan pelembab setelahnya agar kulit tetap terhidrasi. Hindari saat kulit sedang iritasi atau berjerawat parah, karena bisa memperburuk kondisinya. Dengan eksfoliasi yang teratur dan tepat, kulit akan terlihat lebih cerah, teksturnya lebih halus, dan efek kusam akibat polusi akan berkurang secara signifikan. Eksfoliasi adalah salah satu langkah sederhana, tetapi hasilnya bisa sangat terasa jika dilakukan secara konsisten. Setelah kulit dibersihkan dan sel kulit mati terangkat, langkah berikutnya untuk mengembalikan kulit kusam akibat polusi adalah menggunakan masker alami. Masker berfungsi memberikan perawatan yang lebih dalam, menenangkan kulit, serta membantu memperbaiki kerusakan yang tidak terlihat di permukaan. Polusi sering membuat kulit menjadi stres, kering, dan kehilangan kelembapannya. Karena itu, masker alami adalah solusi yang tepat untuk memberikan nutrisi ekstra yang dibutuhkan. Kulit yang membuat masker alami begitu bermanfaat adalah kandungan antioksidan dan zat penyembuh yang berasal langsung dari bahan-bahan alami tanpa campuran kimia keras. Antioksidan ini membantu menetralisir radikal bebas yang masuk ke kulit akibat polusi. Jika radikal bebas dibiarkan, mereka akan merusak sel-sel kulit, mempercepat penuaan, dan membuat kulit tampak gelap serta lelah. Dengan rutin menggunakan masker,
proses perbaikan kulit bisa berjalan lebih cepat. Beberapa masker alami yang aman dan mudah dibuat antara lain. Masker lidah buaya aloe vera. Lidah buaya memiliki efek menenangkan, mendinginkan, dan melembabkan. Kandungan gelnya membantu mengurangi iritasi akibat polusi dan membuat kulit terasa lebih segar. Aloe vera juga mengandung antioksidan yang membantu mencegah kerusakan kulit lebih lanjut. Masker ini cocok untuk semua jenis kulit, termasuk yang sensitif. Masker kunyit tambah madu kunyit mengandung kurkumin, bahan aktif yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan tinggi. Madu membantu melembabkan serta melawan bakteri penyebab jerawat. Campuran keduanya membantu mencerahkan kulit yang kusam, mengurangi kemerahan, dan memberikan kilau alami. Gunakan sedikit kunyit saja, agar tidak meninggalkan noda kuning berlebihan. Masker green tea teh hijau. Teh hijau adalah salah satu bahan alami yang paling efektif melawan efek polusi. Kandungan epigallocatechin galat EGCG di dalamnya dapat menenangkan iritasi, meredakan inflamasi, dan merawat kulit yang mengalami stres oksidatif. Masker green tea sangat cocok untuk kamu yang sering beraktivitas di luar ruangan. Masker alami ini bisa digunakan 2-3 kali seminggu. Jangan berlebihan, karena kulit juga butuh waktu untuk bernapas dan memperbaiki dirinya sendiri. Yang penting adalah konsistensi. Semakin rutin kamu merawat kulit, semakin cepat perubahannya terlihat. Setelah menggunakan masker, pastikan kulit tetap lembab dengan pelembab ringan. Hindari paparan polusi atau matahari langsung setelah perawatan agar hasilnya maksimal. Dengan rutin memakai masker alami, kulit tidak hanya kembali cerah dan segar, tapi juga lebih kuat menghadapi paparan polusi di masa depan. Langkah sederhana ini bisa menjadi perisai tambahan yang menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Langkah berikutnya untuk memulihkan kulit kusam akibat polusi adalah meningkatkan hidrasi kulit, baik dari luar maupun dari dalam. Banyak orang mengira hidrasi hanya soal minum air, padahal kenyataannya lebih dari itu. Ketika kulit terpapar polusi setiap hari, lapisan pelindungnya melemah, dan kelembapan alami kulit berkurang lebih cepat. Inilah sebabnya kulit yang sering terkena polusi tampak lebih kering, kusam, dan kehilangan elastisitasnya. Hidrasi yang cukup membuat kulit mampu memperbaiki diri dengan lebih efektif. Kulit yang lembab cenderung lebih cerah, lebih kenyal, dan tidak mudah teriritasi. Sebaliknya, kulit yang dehidrasi akan terlihat kasar, mengelupas, dan memperparah tampilan kusam. Untuk meningkatkan hidrasi dari dalam, langkah paling sederhana adalah minum air yang cukup setiap hari. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, sehingga kekurangan cairan akan langsung terlihat pada kulit. Minumlah secara teratur, bukan hanya saat haus. Untuk hasil lebih maksimal, kamu bisa menambahkan buah-buahan yang kaya air seperti semangka, jeruk, mentimun, atau stroberi ke dalam menu harianmu. Dari sisi perawatan luar, pilihlah pelembab yang sesuai dengan jenis kulitmu. Pelembab yang baik bukan hanya melembabkan, tetapi juga membantu mengunci hidrasi agar tidak cepat menguap. Bahan-bahan seperti aloe vera, hyaluronic acid, glycerin, dan rose water sangat efektif menarik kelembapan ke dalam kulit. Kandungan-kandungan ini bekerja bagaikan magnet air, yang membuat kulit terasa lembab lebih lama jika kulitmu sering terpapar polusi berat. Toner atau essence berbahan dasar air bisa menjadi penyelamat. Toner yang melembabkan membantu mengembalikan pH kulit sekaligus, mempersiapkan kulit agar lebih siap menerima nutrisi dari serum maupun pelembab. Essence yang kaya antioksidan juga dapat menenangkan kulit setelah seharian menghadapi polusi. Kamu juga bisa menggunakan sheet mask atau face mist yang mengandung bahan-bahan menenangkan, seperti chamomile atau Centella asiatica. Produk ini membantu meredakan peradangan ringan akibat polusi sekaligus menghidrasi secara cepat. Yang tidak kalah penting, hindari penggunaan produk dengan alkohol tinggi atau bahan yang membuat kulit terasa sangat kesat setelah dipakai. Produk seperti itu justru menghilangkan minyak alami kulit dan mempercepat proses dehidrasi. Dengan hidrasi yang cukup dan konsisten, kulit akan lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bercahaya. Hidrasi adalah fondasi penting dalam proses pemulihan kulit. Tanpa hidrasi yang baik, perawatan lainnya tidak akan bekerja maksimal. Setelah melakukan berbagai perawatan untuk memperbaiki kulit dari dalam dan luar, langkah yang tidak boleh dilewatkan sama sekali adalah melindungi kulit dengan sunscreen. Banyak orang meremehkan sunscreen karena merasa hanya dibutuhkan saat cuaca panas atau ketika berada di bawah sinar matahari langsung. Padahal, sinar UV dan polusi sama-sama berbahaya.
bahkan bekerja sama merusak kulit jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Sunscreen berfungsi sebagai tameng utama yang melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. UVA bisa menembus lebih dalam dan menyebabkan penuaan dini, membuat kulit cepat keriput, mudah menggelap, dan kusam. Sedangkan UVB menyebabkan kulit terbakar dan meradang. Jika ditambah paparan polusi, efeknya menjadi berlipat ganda, radikal bebas meningkat, pigmen kulit naik, dan tekstur kulit memburuk. Inilah sebabnya sunscreen sangat penting, bukan hanya untuk kecantikan, tetapi juga untuk kesehatan kulit jangka panjang. Sunscreen membantu mencegah kerusakan baru akibat sinar matahari yang memperparah efek polusi. Tanpa sunscreen, seluruh usaha yang sudah kamu lakukan sebelumnya, seperti membersihkan, eksfoliasi, dan hidrasi, bisa sia-sia karena kerusakan dari UV terjadi setiap hari tanpa kamu sadari. Gunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 dan pilih yang broad spectrum agar melindungi dari UVA tambah UVB. Sunscreen perlu dipakai setiap hari, bahkan ketika cuaca mendung, hujan, atau ketika kamu hanya beraktivitas di dalam ruangan. Sinar UVA bisa menembus kaca jendela. Artinya, kulit tetap bisa terpapar meski kamu berada di dalam rumah, kantor, atau mobil. Yang tidak kalah penting adalah cara menggunakan sunscreen. Banyak orang hanya mengoleskan sedikit. Padahal, agar efektif, sunscreen harus digunakan dalam jumlah cukup. Kira-kira 2 ruas jari untuk seluruh wajah. Ratakan secara merata di seluruh wajah dan leher. Jika kamu berada di luar ruangan, atau banyak berkeringat, ulangi pemakaian setiap 2-3 jam. Sunscreen juga membantu menjaga skin barrier agar tetap kuat menghadapi polusi. Ketika kulit sudah terlindungi, radikal bebas lebih sulit masuk dan merusak sel-sel kulit. Hasilnya, kulit terlihat lebih cerah dan sehat dalam jangka panjang. Pilih sunscreen yang sesuai dengan jenis kulitmu. Untuk kulit berminyak, pilih yang ringan dan cepat meresap. Untuk kulit kering, pilih tekstur krim yang lebih melembabkan. Untuk kulit sensitif, pilih sunscreen mineral yang lebih lembut di kulit. Dengan melindungi kulit menggunakan sunscreen, kamu memberikan perlindungan terakhir dan paling penting untuk mencegah kulit kusam kembali. Ini adalah langkah sederhana, tetapi memiliki dampak paling besar untuk menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Setelah berbagai perawatan luar dilakukan, langkah terakhir yang tidak kalah penting dalam mengembalikan kulit kusam akibat polusi adalah memperbaiki kulit dari dalam. Banyak orang fokus pada skincare saja, padahal kulit adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan nutrisi atau mengalami stres, kulit akan langsung menunjukkannya melalui tampilan kusam, gelap, dan tidak bercahaya. Polusi tidak hanya menyerang dari luar, tetapi juga bisa memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Ketika udara yang kita hirup penuh partikel berbahaya dan radikal bebas, tubuh membutuhkan lebih banyak antioksidan untuk menetralisir dampaknya. Jika asupan antioksidan kurang, kulit menjadi korban pertama yang terlihat paling cepat mengalami penurunan kualitas. Karena itu, penting sekali untuk mengonsumsi makanan yang membantu regenerasi kulit. Buah dan sayuran yang kaya antioksidan seperti jeruk, pepaya, tomat, wortel, anggur, dan alpukat dapat membantu menangkal radikal bebas dari dalam tubuh. Antioksidan bekerja dengan melindungi sel-sel kulit agar tidak cepat rusak, membantu memperbaiki jaringan kulit yang terpapar polusi, serta membuat warna kulit lebih merata. Selain itu, makanan tinggi kolagen atau yang dapat merangsang produksi kolagen sangat bermanfaat. Kolagen bertugas menjaga elastisitas kulit, membuatnya tetap kenyal dan mudah. Beberapa makanan seperti ikan laut, putih telur, kacang-kacangan, dan bone broth bisa menjadi pilihan. Ketika kolagen tercukupi, kulit mampu memperbarui diri lebih cepat dan tidak mudah terlihat kusam. Jangan lupa, peran vitamin C, vitamin E, dan omega-3. Vitamin C membantu mencerahkan kulit sekaligus memperkuat lapisan pelindung kulit. Vitamin E menjaga kelembapan dan membantu proses penyembuhan kulit akibat polusi. Sementara omega-3 membantu meredakan inflamasi dari dalam tubuh dan menjaga kulit tetap kenyal. Ketiganya bekerja saling melengkapi untuk menghasilkan kulit yang lebih sehat. Selain makanan, kualitas tidur dan manajemen stres juga sangat berpengaruh. Kurang tidur menyebabkan regenerasi sel melambat, membuat kulit tampak lelah dan pucat. Stres yang berlebihan memicu hormon kortisol, yang dapat memperburuk kondisi kulit, menyebabkan jerawat, dan mempercepat penuaan. Tidur cukup 7-8 jam sehari
sangat membantu memperbaiki kondisi kulit secara alami. Tidak kalah pentingnya adalah menjaga kebiasaan minum air yang cukup. Tubuh yang terhidrasi dengan baik membantu mengeluarkan racun lebih cepat dan menjaga kelembapan kulit dari dalam. Air merupakan komponen penting dalam proses detoksifikasi tubuh, dan ketika racun berkurang, kulit pun akan tampak lebih segar. Dengan memperbaiki kulit dari dalam melalui makanan, gaya hidup sehat, dan manajemen stres yang baik, seluruh rangkaian perawatan yang sudah dilakukan sebelumnya akan memberikan hasil maksimal. Ini adalah langkah yang sering diabaikan, padahal memiliki dampak besar dalam jangka panjang untuk menjaga kulit tetap cerah, sehat, dan bercahaya, meskipun setiap hari terpapar polusi. Nah, teman-teman, itulah cara aman dan alami untuk memulihkan kulit yang kusam akibat polusi. Ingat, kulit adalah amanah yang harus kita jaga, karena apa yang kita lakukan hari ini akan terlihat hasilnya di masa depan. Rawatlah tubuhmu dengan baik, cukupkan istirahat, perbanyak air putih, dan jangan lupa lindungi diri dari paparan polusi yang makin berat setiap hari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar makin banyak yang sadar pentingnya kesehatan kulit.